Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom, puji Tuhan, haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan kalau kita boleh ada pagi hari di tempat ini. Amin, sudah masuki minggu ketiga Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan gak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, mari kita kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Shikarala batakana masyandara raparala Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Bapa, anugerah-Mu gak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Sebab itu kami mau Tuhan Yesus mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu pagi hari ini dalam ibadah kami Tuhan.
Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini tanpa terkecuali ya Bapa. Dengan belas kasih-Mu Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan sepanjang hari ini dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sekali lagi kita katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, nama-Mu terbesar dan termulia ya Bapa. Tuhan telah membawa kami ke tempat ini. Tuhan telah membawa kami Tuhan ke tahun ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah ya Bapa. Pagi ini kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Biarlah Engkau mendapati kami Tuhan, penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oleh sebab itulah yang Kau cari. Bapa, kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Engkau telah membawa bangsa kami ke titik yang luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan tidak pernah berhenti Tuhan mengintervensi yang terbaik untuk bangsa kami. Tuhan telah membawa bangsa kami untuk melewati pemilu dengan tidak ada gangguan yang berarti ya Tuhan. Dan akhir-akhir ini Tuhan, saudara-saudara kami sedang merayakan Tuhan Idul Fitri Bapa. Biarlah melalui semuanya pengenalan Tuhan terjadi atas setiap jiwa di bangsa kami Tuhan. Mereka boleh mengalami pengenalan Tuhan yang benar, pengenalan Allah yang benar. Dan biarlah Tuhan pakai kami Tuhan, tempat kami. Kami bersyukur Tuhan boleh berada di bangsa ini. Biarlah bangsa kami boleh mengalami kegerakan yang luar biasa yaitu Pentakosta ketiga. Dan kami akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir Tuhan. Pakai kami semua ya Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Gembala sidang kami, Bapak Insinyur Pendeta Niko Noto Harjo Tuhan. Berkati beliau, urapi beliau Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang sempurna menjadi bagian beliau dalam nama Yesus Kristus. Bahkan wakil-wakilnya Tuhan urapi ya Bapa. Bahkan sampai keluarga mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Dan penyertaan Tuhan dalam hidup pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap gembala cabang Tuhan. Engkau memberkati setiap CK-CK ya Bapa. Biar sungguh GBI Gatot Subroto boleh mengalami kegerakan di akhir zaman ini di dalam nama Yesus. Bahkan sampai Tuhan, karyawan kami Pak Yohanes Raja Gugu, Tuhan berkati dan urapi ya Tuhan. Biar kekuatan pengurapan dari Allah
memenuhi beliau Tuhan dan membawa rayon 1G. Ada kegerakan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati gembala kami di tempat ini Tuhan. Pak Sabtu Edi Raharjo, berkati dan urapan Kau tercurah atas beliau Tuhan di dalam nama Yesus. Biar apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, isi hati Tuhan, boleh tercurah melalui gembala kami Pak Sabtu Edi Raharjo. Berkat-Mu tercurah atas beliau, kesehatan, kekuatan. Bahkan sebagai penolong Bu Endah, Engkau berkati dan urapi Tuhan. Bahkan sampai kepada anak-anak Priski dan Elmo, boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dan kami boleh melihat keluarga pemimpin kami Tuhan menjadi contoh bagi semua kehidupan kami. Bapa di surga, inilah ibadah kami Tuhan. Biar ibadah ini bukan sekedar ibadah yang rutin kami lakukan pagi ini Tuhan. Tapi inilah perjumpaan kami dan kami boleh menyembah Engkau. Bahkan di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semua kami ya Bapa. Mulai dari WL Singer yang memainkan musik, multimedia Tuhan. Bahkan yang menerima tamu, semua jemaat umat Tuhan yang hadir di tempat ini. Boleh mengalami Tuhan. Boleh mengalami firman Tuhan yang mengubahkan kami di dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan ibadah kami tidak akan pernah biasa-biasa. Hari ini ibadah kami dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Semua kami yang hadir di tempat ini boleh mengalami hadirat Tuhan. Dan ketika kami pulang kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan firman yang baru. Dan kami akan berjalan berlangkah bersama Tuhan. Dan setiap langkah-langkah kami akan melihat penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ketika kami memuji menyembah Tuhan. Bila hadirat Tuhan melawat kami semuanya ya Bapa. Bahkan ketika kami memberikan persembahan kami dari hati kami paling dalam. Maka mujizat terjadi dalam setiap persembahan kami Tuhan. Seperti Engkau mempersembahkan anak-Mu. Biarlah kami mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya Bapa. Dan juga kami mau berdoa Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu yang akan merayakan ibadah mereka sendiri Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, tiba saatnya kami membawa anak-anak kami di hadapan-Mu. Bapak, pandang mereka. Mereka adalah generasi penerus kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu dari masa kecilnya mereka boleh kami bawa di hadapan-Mu. Dan pagi ini mereka akan duduk diam kembali di pengajaran sekolah minggu mereka Tuhan. Bapak, biarlah sebelum mereka mendengarkan pengajaran-Mu, kalau kami boleh mengangkat tangan, kami sepakat kami memberkati mereka. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau milik Allah, kepunyaan Allah, biji mata Allah. Tuhan punya rancangan atas kehidupanmu. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan menjadi terang, sebab terang Tuhan ada padamu. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan. Biarkan dari masa kecilnya pengenalan itu ada pada mereka. Pakai mereka Tuhan untuk menggenapi janji-janji-Mu. Kami berdoa jadikan mereka pemimpin pada masanya nanti. Bahkan ketika mereka sekolah biarkan menjadi yang terbaik di sekolahnya. Lewat perkataannya banyak teman-temannya, lingkungannya diberkati Tuhan. Jadikan mereka saksi-Mu Tuhan. Bapak terima kasih. Juga terima kasih setiap orang tua, papa, mama, para wali. Bahkan orang-orang yang membawa mereka datang ke gereja-Mu Tuhan. Perhitungkan iman mereka. Jadikan mereka teladan buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan setiap anak-anak menemukan surga di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Berkati Tuhan, cukupkan apa yang dibutuhkan orang tua untuk membesarkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan sekolah minggu kami Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara kepada anak-anak kami. Warisan iman biarkan ada pada mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sekolah minggu kami. Haleluya, yang sepakat sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan Voice of Pentecost melalui multimedia. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya.
Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari datang pada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, Yesus, Engkau baik Tuhan. Pagi ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa,
sediakan bagiku. Mari sekali lagi kita katakan sama-sama dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
jemaat Tuhan saja katakan lagu ini dari awal. Bapa, makasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan sekali lagi bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
kami menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan seringkali kami tidak sadar Tuhan, Engkau meluputkan kami dari segala mara bahaya. Pemeliharaan Tuhan sempurna, sungguh nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus menaikkan ucapan syukur Tuhan kepadamu. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan.
biji matamu Tuhan. Engkau jaga kami, Engkau genggam hidup kami Tuhan. Padamu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Katakan sekali lagi, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shatakarala balala 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 balala. Shatakarala balala 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 balala. Kuriala batakarala basyandarala balala 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 balala. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala kita katakan sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi kita katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau masih bekerja di tempat ini atas setiap kami dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Mari terus selidiki setiap hati kami yang ada di ruangan ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang. Kami siap mau tinggikan panji bagi-Mu, naikkan sorak-sorai bagi-Mu. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara.
Saya tahu, saya percaya yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Woo! Berapa banyak yang mau merayakan kasih Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin, coba lihat kanan kirinya Bapak Ibu, dilihat aja dulu, dilihat, haleluya. Tadi pagi mungkin belum sempat fellowship, kasih tos kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Yuk kita on fire di dalam Tuhan, bangkit dan jadi teranglah. Kita mau rayakan kasih Tuhan hari ini, haleluya. Ada lagu baru Bapak Ibu Saudara yang sudah tahu suaranya boleh lebih keras, amin. Kita mau sama-sama belajar lagu ini, yang mau katakan yes. Haleluya. Mari sambil tepuk tangan. Mari sama-sama belajar lagu ini. Hey. Ayo sama-sama katakan. Tuhan baik. Dalam hidupku selalu setia, sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Katakan sekali lagi. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Katakan. Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Katakan dengan ucapan syukur kita. Yes. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Mari rayakan. Rayakan kasih-Mu. Hey. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan Tuhan yang sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan kanan kiri bilang, kita diberkati. Kita pemenang. Haleluya. Haleluya. Ayo sekali lagi Bapak Ibu Saudara.
Yang diberkati, yang diberikan hidup baru oleh Tuhan. Mari nyanyi dengan suara yang paling keras. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati lambaikan tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dengan iman percaya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu sempurna Tuhan, sempurna bagi kami yang percaya dan berharap kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pegang tangan kami Tuhan, bawa kami lebih lagi masuk dalam rancangan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi
Yesus ku percaya pada. Mari katakan dengan ucapan syukur kita. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Mari katakan dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan saja yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan dari awal. Jemaat saja katakan. Apapun sama-sama kita katakan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Amin, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita serukan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, amin, amin, Yesus, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau yang percaya angkat tangan. Yesus ku percaya padamu. Amin. Dengan segenap hati. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Oh Jesus, Engkau melihat setiap hati-hati yang percaya di tempat ini Tuhan. Anak-anak-Mu datang dengan kepercayaan yang penuh di hadapan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu berkata Tuhan, seperti apa yang kami percayai maka terjadilah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biar pagi hari ini Engkau hampiri setiap kami. Engkau berfirman atas setiap kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa Tuhan. Berkuasa mengubahkan hidup kami. Berkuasa menyembuhkan kami, memulihkan kami. Membebaskan setiap kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Biar pagi ini Tuhan adalah pagi kemenangan bagi setiap kami. Pagi terobosan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat pagi bagaimana kabarnya, semua baik-baik? Amin. Luar biasa, haleluya, amin. Beras di rumah aman, beras di rumah aman Pak Pendeta, aman ya. Puji Tuhan ya, memang kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Wajah-wajah jemaat yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Allah kita. Nah saudara, mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus di dalam ibadah yang pertama ini kita akan belajar dengan satu tema khotbah, yaitu miliki damai sejahtera Allah. Sama-sama katakan damai sejahtera Allah. Ya. Satu hal yang mungkin ya jarang untuk kita pelajari atau kita dengar di dalam khotbah-khotbah di gereja di hari Minggu. Kenapa? Karena biasanya seringkali kita lebih tertarik dengan tema-tema khotbah yang dalam tanda petik hal-hal yang spektakuler ya, mujizat, iman, terobosan dan lain sebagainya. Nggak salah, itu semua nggak salah ya. Tapi seringkali kita melupakan satu hal yang seolah-olah sepertinya kecil ya, atau sepertinya nggak populer saudara. Tetapi justru kata damai sejahtera ini sangat berdampak untuk kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin ya. Kalau saudara perhatikan setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya. Ada satu kalimat yang selalu diulang-ulang oleh Yesus. Ya, ketika dia menghampiri muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus selalu berkata apa? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Amin. Ya, ketemu dengan murid-murid yang lain lagi, Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Nah, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar ya, apa itu damai sejahtera, pentingnya apa untuk hidup kita, dampaknya apa ketika kita memiliki damai sejahtera, lalu bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera Allah. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Amin saudara. Dan saya berharap saudara tangkap baik-baik pesan Tuhan pagi hari ini. Karena saya percaya waktu saudara menangkap baik-baik pesan Tuhan pagi hari ini, maka cara pandang kita akan diubahkan. Dan saya percaya waktu cara pandang kita diubahkan, maka kehidupan kita pun pasti akan mengalami perubahan yang dahsyat dari Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Nah saudara, ada seorang hamba Tuhan bernama Charles Stanley. Seorang gembala di salah satu gereja baptis di Atlanta, sekaligus dia juga penulis buku rohani. Dia menggambarkan tentang damai sejahtera. Dia katakan bahwa begini saudara, damai sejahtera itu adalah sebagai sebuah kemampuan untuk seseorang bisa berbaring di tempat tidur pada malam hari sambil melihat ke langit-langit. Dan orang tersebut tahu bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Meskipun kenyataannya tidak demikian. Damai sejahtera adalah ketenteraman batiniah. Disimpulkan di sini bahwa damai sejahtera itu bicara kondisi hati yang baik. Meskipun keadaan di luar sedang tidak baik-baik. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Saudara,
ini gambaran dari damai sejahtera. Seseorang digambarkan dia bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak, ya sambil menatap ke langit-langit, dan dia berpikir segala sesuatunya baik. Padahal pada saat yang sama dia sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Damai sejahtera itu bicara situasi atau kondisi yang ada di dalam hati kita. Sama-sama katakan di dalam, bukan yang di luar. Di luar boleh gonjang-ganjing, tapi kalau saudara punya damai sejahtera, saudara bisa tetap tenang dan kuat. Di luar boleh banyak goncangan, tapi kalau saudara punya damai sejahtera, saudara akan jadi orang yang tetap berjalan tegak lurus, saudara. Tidak tergoyahkan ke kiri dan ke kanan kalau saudara punya damai sejahtera. Damai sejahtera bukan bicara sesuatu yang di luar, kita dipengaruhi oleh yang di luar, tetapi justru kita yang mempengaruhi yang di luar. Tapi maaf, dalam tanda petik ya, banyak kita kan begini, hidupnya adalah tergantung dari apa yang di luar. Kalau di luar lagi sedang gak enak, maka hidup kita ikut-ikutan jadi gak enak. Kalau di luar sedang happy, maka kita ikut-ikutan menjadi happy. Hidup kita tuh seperti itu, saudara. Tapi harusnya di dalam hati kita lah, di dalam hidup kita yang menguasai yang di luar, bukan yang di luar menguasai kita. Setuju, katakan amin, saudara. Ya, kalau saudara punya damai sejahtera, bukan saudara yang dikalahkan oleh masalah, tapi saudara mengalahkan damai sejahtera. Kalau saudara punya, saudara akan mengalahkan masalah. Kalau saudara punya damai sejahtera, bukan masalah yang mempengaruhi saudara, tapi saudara yang mempengaruhi masalah di luar. Amin, saudara. Saya ambil contoh ya, gambaran damai sejahtera itu begini Bapak Ibu ya. Damai sejahtera bukan bicara situasi atau kondisi yang di luar mempengaruhi hidup saudara, tapi yang di dalam saudara yang mempengaruhi hidup saudara. Saya ambil contoh begini. Ini kita lagi musim-musim liburan. Betul ya saudara ya? Musim-musim liburan. Ada yang sempat liburan kemarin, saudara? Angkat tangan. Yang sempat liburan? Oh, puji Tuhan, ada ya. Saya pun juga liburan sama istri saya ya. 4 tempat saudara ya, kita liburannya tuh 4 tempat saudara, nggak tanggung-tanggung 4 tempat ya. Mana aja Pak? Kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, bolak-balik aja di situ saudara ya. Kita liburannya 4 rute ya, kurang lebih begitu saudara ya. Nah saudara, alias nggak kemana-mana gitu ya. Nah saudara, saya mau gambarkan begini. Anggap ada orang lagi liburan. Kalau saudara coba pikir, kira-kira tempat liburan yang paling indah, menawan, eksotis, kira-kira di daerah mana? Kalau hitungannya luar negeri, ayo. Nomor 1 langsung keluar, Swiss. Betul ya Pak Agung itu, Swiss. Sama tuh, sama seperti saya, pasti juga punya pikiran kalau ditanya tempat liburan yang paling indah, yang paling menawan di mana, pasti Swiss. Ambil contoh ya. Saudara mungkin lagi liburan di Swiss ya. Lalu kita duduk di salah satu kafe di rooftopnya saudara ya. Lalu sambil makan daging steak yang harganya mungkin bisa 150 US dollar saudara ya. Lalu ada minumannya yang mahal, minuman wine. Lalu kita sambil menghadap ke arah Gunung Alpen saudara ya. Pegunungan yang diselimuti dengan salju. Mungkin orang bilang surga banget. Betul gak saudara? Indah banget. Rasanya happy banget. Tapi dengar dulu baik-baik saudara. Dengar baik-baik ya. Saya mau katakan buat saudara. Sekalipun ada orang yang dia sedang melakukan hal seperti itu. Makan enak. Liburan di tempat yang indah. Sambil menghadap Gunung Alpen yang diselimuti salju. Lalu sambil makan daging steak yang mahal. Tapi kalau orang itu gak punya damai sejahtera Allah, dengar saya baik-baik, itu steak gak ada rasanya saudara. Betul apa betul? Betul apa betul saudara? Iya benar. Saudara kalau gak punya damai sejahtera Allah, makan daging steak yang harganya bisa 1.500.000 satu porsi, gak ada rasanya. Sekalipun kita sedang menikmati pemandangan yang indah, nggak ada rasanya. Kenapa? Karena nggak punya damai sejahtera Allah. Tapi sebaliknya coba kita bandingkan ya.
Mungkin ada orang, anggaplah teman saya ya, dia liburan, gak kemana-mana saudara, di Jakarta aja. Saya tanya, kamu liburan kemana? Gak kemana-mana Pak. Ya di mana? Ya di Jakarta aja. Di mana di Jakartanya? Ya cuma nongkrong di pinggir kali Ciliwung Pak Pendeta. Ngapain? Ya sambil makan nasi sama ikan asin Pak Pendeta. Tapi dengar saya baik-baik saudara ya. Orang sekalipun dia liburan gak kemana-mana atau gak ke tempat yang indah saudara. Cuma di pinggir kali Ciliwung sambil makan nasi sama ikan asin. Tapi kalau orang itu punya damai sejahtera Allah, dengar baik-baik. Itu ikan asin rasanya gak berubah, tetap asin, tetap asin. Tetap asin saudara ya. Tetap asin. Yang berubah hatinya. Katakan amin. Yang berubah di dalamnya, bukan di luarnya. Orang itu bisa menikmati ikan asin saudara, amin. Dia bisa merasakan suasana Swiss, amin. Iya benar. Oh saya ingat banget ya dulu. Makanya saudara, wah pokoknya kita tuh bersyukurlah saudara ya. Berkat Tuhan tuh berlimpah atas setiap kita, katakan amin saudara ya. Ya bukan jenis makanannya, tapi damai sejahteranya saudara. Saya ingat waktu masa-masa COVID-19, waduh pendapatan turun saudara ya, income turun, semua segala sesuatunya terbatas saudara ya. Aduh itu rasanya mau makan McD aja rasanya agak gak kesampaian saudara ya, benar. Tapi gak apa-apa lah ya, saya nemuin ada tukang gorengan, saya beli gorengan 10.000 udah 2 kantong plastik saudara ya. Tapi waktu makan gorengan saya bayangin ayam McD saudara. Benar terjadi damai sejahtera turun saudara. Tapi saya mau bilang buat saudara dengar baik-baik. Damai sejahtera Allah itu penting. Amin saudara. Saudara dengar baik-baik. Orang yang punya damai sejahtera Allah, dia akan jadi orang yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Bahkan dia akan jadi orang yang tetap kuat di tengah badai sekalipun. So perhatikan baik-baik ya. Yesus waktu bersama-sama dengan murid-muridnya menyeberang danau Galilea. Di tengah danau datang angin sakal. Badai menerpa perahu mereka. Apa yang Yesus lakukan? Ada yang tahu saudara? Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidur di tengah badai. Saudara tahu kisah itu? Betul? Lalu apa yang murid-muridnya lakukan? Justru murid-muridnya mereka ketakutan, mereka cemas, mereka khawatir saudara. Dan saudara tahu yang membangunkan Yesus bukan badai. Tapi yang membangunkan Yesus murid-muridnya yang sedang ketakutan saudara. Yesus bisa tidur di tengah badai. Kenapa? Karena saya percaya Yesus punya damai sejahtera Allah yang memberikan ketenangan, yang memberikan kekuatan saudara. Amin. 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 Ingat ya, Yesus tidur di tengah badai, bukan di tengah khotbah. Amin saudara. Ya, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Ya. So kalau punya damai sejahtera Allah, so akan jadi orang yang tidak akan tergoyahkan. So harus punya damai sejahtera Allah. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Allah kita. Slide berikutnya mari kita lihat. Saudara, kita lihat slide berikutnya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7 sama-sama katakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Perhatikan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara dengar baik-baik, ada yang menarik dari pembacaan nats Alkitab yang barusan kita baca. Ayat Filipi ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Dan saudara harus mengerti baik-baik. Waktu
Paulus menulis surat Filipi, kondisi Paulus sedang tidak baik-baik. Dia menulis surat Filipi ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Makanya surat Filipi dikenal dengan surat dari dalam penjara. Dan saudara harus mengerti, penjara zaman dulu saudara, aduh gak enak banget. Penjara zaman dulu itu terdapat di rumah kaisar dan tempatnya itu di basement, di bawah tanah saudara. Tempat yang begitu pengap, tidak ada penerangan. Kalau penjara zaman sekarang mungkin udah ubin lantainya saudara. Zaman dulu masih tanah, kiri kanannya tuh tembok batu saudara. Tembok batu yang bukan di semen ya, tapi tembok atau tanah-tanah lah seperti begitu. Tapi saudara bisa bayangin ya, Paulus dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang begitu terbatas, dalam keadaan yang susah, Paulus menulis surat dan isinya adalah nasihat supaya orang-orang untuk bersuka cita. Saudara dengar baik-baik, ada satu pemandangan yang seolah-olah paradoks, seolah-olah bertentangan saudara dengan keadaan yang Paulus sedang alami. Kok bisa ya orang yang hidupnya lagi menderita, orang yang hidupnya lagi susah justru memberi nasihat kepada orang-orang di luar penjara untuk bersuka cita. Kalau kita pakai akal dan pikiran kita, logikanya adalah begini, harusnya yang menasehati untuk bersuka cita adalah orang-orang yang di luar penjara dong. Betul nggak saudara? Saya mau tanya, mana lebih bersuka cita, yang di dalam penjara atau yang di luar? Harusnya yang di luar dong, betul ya saudara ya. Tapi ternyata terbalik. Dari kisah ini saudara, ternyata kita bisa temukan satu prinsip rohani. Dengar baik-baik, ternyata sukacita sejati tidak dipengaruhi oleh situasi atau kondisi yang ada di luar. Tapi sukacita sejati hanya tergantung apa yang ada di dalam hati kita saudara. Setuju katakan amin. Yaitu pribadi Yesus. Saudara dengar baik-baik. Belum tentu kita punya uang banyak, orang bisa sukacita. Betul. Belum tentu orang punya harta, jabatan, pangkat, bersukacita. Belum tentu. Alkitab barusan bilang saudara, kasih tahu. Justru orang-orang yang di luar penjara harus dinasehati untuk bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Saudara, kita percaya sukacita kita adalah pribadi Yesus yang tinggal dalam hidup kita. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Amin. Saudara, yang luar biasa. Kenapa Paulus bisa bertahan? Bahkan Paulus bisa tetap produktif di dalam penjara sekalipun. Karena Paulus memiliki damai sejahtera Allah saudara. Amin saudara. Nah mari kita lihat slide yang berikutnya. Soal kata damai sejahtera di dalam bahasa Yunani, slide berikutnya, memakai kata Irene, sama-sama katakan Irene. Irene itu bicara begini, bukan suatu keadaan, tetapi sesuatu yang bisa kita dapatkan. Galatia 5 ayat 22, kalau saudara perhatikan ada 9 buah roh. Salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Saudara artinya begini, cara untuk saudara bisa dapat damai sejahtera Allah, saudara harus nempel dengan pohon. Katakan pohon. Pohon kita siapa? Pribadi Yesus. Amin. Alkitab bilang apa? Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Bicara nempel, bicara apa? Saudara harus punya kehidupan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Supaya saudara punya damai sejahtera setiap hari. Setuju katakan amin. Bicara intim dengan Tuhan bicara apa? Disiplin jam saat teduh saudara. Disiplin baca Alkitab tiap hari. Disiplin doa pujian penyembahan setiap hari. Intim. Disiplin ibadah minggu, ibadah tengah minggu. Disiplin saudara ini intim sama Tuhan. Sehingga setiap hari saudara akan punya damai sejahtera Allah. Amin. Amin saudara. Oke, mari kita lihat lagi lebih dalam lagi ya. Nah, makanya saya beri catatan di sini, mustahil seseorang bisa menikmati damai sejahtera tanpa membangun persekutuan dengan Tuhan. Gak mungkin.
Ya. Nah, kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-7. Lebih dalam lagi kita masuk. Filipi 4 ayat yang ke-7. Nah, dikatakan demikian, Saudara. Damai sejahtera Allah, perhatikan, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu dengar baik-baik. Damai sejahtera Allah gak masuk akal, gak masuk logika. Kok bisa ya hidup kita sedang menderita, tapi kita bisa tetap tenang, bisa tetap kuat, bisa tetap bersuka cita di tengah penderitaan. Gak masuk akal, saudara. Itu damai sejahtera Allah. Dampaknya damai sejahtera Allah. Powerful, saya mau kasih tahu buat saudara. Ini senjata yang dunia gak punya, saudara. Ini yang Tuhan punya dan Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Amin. So, saya ambil contoh. Bulan Januari yang lalu, tanggal 4, persis tanggal 4, saudara. Saya termasuk gereja kami, gereja saya, kehilangan satu hamba Tuhan yang sangat luar biasa melayani Tuhan. Wakil gembala saya, wakil saya di gereja. Dia sekaligus wakil saya, sekaligus dia juga teman dekat saya lah, sahabat lah. Tanggal 4 Januari, mendadak saudara, heart attack, serangan jantung. Saya dapat kabar, dia meninggal, dipanggil Tuhan. Wah, hati saya hancur. Kita semua berduka dan saya bisa merasakan duka yang lebih dalam adalah istri dan anak-anaknya. Anaknya masih nomor 1 remaja, nomor yang kedua masih anak sekolah minggu. Sedih saudara, sedih kehilangan kami. Tapi tahu saudara apa yang terjadi? Dengar baik-baik. Dari hari pertama ibadah penghiburan, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang keempat pemakaman saudara. Itu waktu kita ibadah, semuanya adalah lagu-lagu pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kita semua nyanyi, sekalipun berlinangan air mata, tapi mulut kita tetap memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya lihat anaknya saudara, 2 anaknya. Oh Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dan saudara tahu, pada waktu hari pemakaman, di hari keempat, kita kumpul semua di Menteng Pulo saudara. Ketika peti ditaruh di atas kayu sebelum diturunkan ke makam saudara. Saudara tahu apa yang kita lakukan? Kita bernyanyi. Dan lagunya tuh bukan lagu slow, bukan lagu lambat. Tapi kita nyanyi lagu pujian, lagu praise. Kita nyanyi saudara, kita sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Tepuk tangan semua kita. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. So dengar baik-baik. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Kita bisa mengucap syukur, kita bisa bernyanyi, kita bisa memuji Tuhan di depan peti jenazah orang yang sangat kita kasihi. Makanya saya mau beritahu buat saudara dengar baik-baik. Saudara harus bangga jadi orang Kristen. Benar. Karena tadi yang saya bilang, cuma orang Kristen yang diberikan damai sejahtera Allah. Itu senjatanya Tuhan untuk saudara. Amin. Dengar baik-baik. Hanya orang Kristen yang bisa nyanyi di tengah kedukaan. Hanya orang Kristen
bisa bernyanyi di depan peti jenazah dari orang yang dikasihinya, saudara. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Allah. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Dengar baik-baik. Kalau ada yang saudara mau kejar hari-hari ini, kejar damai sejahtera Allah. Benar, kejar damai sejahtera Allah. Mari kita lihat slide yang tadi. Sudah dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah melampaui akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara perhatikan ya. Kata memelihara itu menggunakan kata phrouresei dalam bahasa Yunani. Kata phrouresei itu bicara begini. Menjaga, menahan, melindungi hati manusia. Itu arti dari kata phrouresei atau kata memelihara. Gambarannya adalah seperti pasukan tentara yang ditugaskan menjaga gerbang kota. Artinya Allah yang adalah damai sejahtera akan menjaga, menahan, melindungi dengan aktif dan siaga bagi hati saudara dan saya. Saudara pernah lihat gambarannya begini. Saudara pernah lihat pas pampres menjaga di gerbang Istana Negara? Pernah ya? Atau saudara pernah lihat security di mall, di kantor menjaga di pos depan? Pernah lihat ya? Pastilah ya. Apa tujuannya mereka menjaga? Supaya tidak ada yang jahat yang bisa masuk. Betul ya? Supaya tidak ada gangguan yang masuk. Tahukah saudara, dengar baik-baik. Ternyata damai sejahtera Allah tugasnya seperti itu, saudara. Seperti tentara yang menjaga gerbang kota. Damai sejahtera tentara Allah yang menjaga gerbang hati saudara. Supaya apa? Supaya saudara gak gampang galau. Supaya saudara gak gampang kecewa. Saudara gak gampang lemah. Supaya saudara gak jadi orang yang gampang mundur ketika saudara mengalami masalah, goncangan dan pergumulan, tantangan dalam hidup saudara. Amin. Makanya ya, dengar baik-baik. Seberat-beratnya masalah orang Kristen, dia tetap kuat. Betul gak saudara? Benar. Seberat-beratnya masalah kita, Pak. Maaf, bolehlah kita pernah ngomong, Tuhan mau mati aja, Tuhan mau mati aja, Tuhan udah gak kuat, udah gak kuat. Tetap kuat juga tuh. Benar gak? Kenapa? Karena itu tadi ada tentaranya Allah. Damai sejahtera. Jagain hati saudara yang luar biasa, dikatakan aktif 24 jam. Keren. Amin. Makanya kalau saudara ngerti rahasia ini, saudara jadi orang yang bersuka cita setiap hari. Amin. Amin. Saudara boleh gak punya apa-apa, tapi saudara bersyukur karena saudara punya damai sejahtera Allah. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Coba kita lihat lagi slide berikutnya. Saudara, dampak memiliki damai sejahtera Allah. Satu, dia tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Sama-sama katakan bersuka cita. Yang kedua, dia jadi orang yang tidak mudah khawatir. Sama-sama katakan tidak mudah khawatir. Gak mudah khawatir, gak mudah cemas. Lawan dari khawatir apa sih? Tenang. Amin. Saya mau tanya dulu deh, tolong jawab jujur ya. Jemaat GBI Penfield, ibadah 1. Pak, Bu, tolong jawab saya. Menurut Bapak Ibu, mana lebih tenang? Dekat dengan Tuhan atau uang? Jujur. Pak, Bu, ibu-ibu deh saya tanya. Bu, diam semua sekarang. Bu, tolong jawab Bu. Mana lebih tenang, dekat dengan Tuhan atau uang? Kenceng banget belakang uang. Bu, tolong jawab ya. Mana lebih dekat dengan Tuhan atau uang? Tuhan. Tadi uang, sekarang Tuhan. Oke deh, saya tanya lebih dalam lagi deh ya. Bu, kalau misalkan ibu udah siap-siap, udah rapi mau berangkat gereja nih. Tiba-tiba ada temen ibu telepon ibu. Kamu mau kemana? Lalu ibu jawab, saya mau ibadah. Di mana?
di GBI Penfield. Jam berapa? Jam 9 pagi. Kenapa kamu? Enggak, kamu bisa gak ketemu sama saya? Kenapa emangnya? Saya mau kasih kamu uang 10 juta. Jam berapa? Jam 9 pagi. Tolong jawab Bu, ibu tetap ke gereja atau ketemu orang itu Bu? Rohani banget jawabnya. Ke gereja Pak, ke gereja. Bisa transfer Pak, bisa transfer. Tolong jawab Bu, ya. Ibu tetap ibadah apa ketemu orang itu? Ketemunya di gereja Pak, ketemunya apa? Ajak orang itu ibadah. Mulai terpecah semua jawabannya ya. Mulai terpecah semua. Tapi luar biasa loh jawaban jemaat GBI Penfield. Semua tetap cari Tuhan saudara. Amin. Bener, di tempat yang lain jawabnya beda. Ketemu orang dulu Pak. Terus ibadahnya ibadah sore Pak Pendeta. Kalau ibadah sore nggak ada, ibadah online Pak Pendeta. Sampai segitunya saudara. Tapi dengar saya baik-baik. Pak dengar ya, dengar Bu, dengar baik-baik. Uang mungkin bisa bikin kita tenang. Tapi uang tidak bisa menyelamatkan kita. Alkitab bilang apa? Hanya tinggal dekatlah saja, aku tenang. Belum berhenti sampai situ ayatnya. Ayatnya masih dilanjutkan. Karena dari sananya lah apa? Datang keselamatanku. Amin saudara. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara punya damai sejahtera Allah. Mau ada uang kek, adong hepeng, nang adong hepeng. Saudara tetap tenang. Amin. Karena keselamatan dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Nah dengan cepat ya. Saudara yang ketiga, kalau orang punya damai sejahtera Allah, dia akan tetap tegar di saat kesusahan. Saudara, 3 cara memiliki damai sejahtera Allah. Yang pertama, saudara harus banyak doa, banyak memuji, banyak menyembah Tuhan. Amin. Nyatakan, beritahukan, informasikan kepada Tuhan dalam doa ucapan syukur. Ini yang tadi saya bilang, intim sama Tuhan, melekat sama Tuhan ya. Yang kedua, saudara harus jaga pikiran. Sama-sama katakan jaga pikiran. Pikirkan pikiran hal-hal yang positif, jangan yang negatif. Satu kali ada teman saya, malam-malam dia telepon saya. Istrinya sakit katanya saudara, minta didoakan. Lalu saya bilang oke, yuk kita doakan. Waktu saya mau doakan, tiba-tiba dia potong pembicaraan saya. Dia bilang gini, Kris, ada satu lagi. Saya tanya, kenapa? Jadi ceritanya begini, rasa-rasanya Kris, istri saya ini kayaknya ada yang guna-guna, ada yang jampi-jampi. Saya tanya kok bisa? Lalu dia mulai cerita saudara. Ada teman bisnisnya yang gak suka sama dia, yang dia tahu teman bisnisnya itu suka main-main dukun saudara. Dan rasanya temennya itu guna-gunain istrinya. Nah waktu saya dengar begitu saudara, saya bilang sama teman saya, dengar ya, tolong di loudspeaker dengan supaya istri kamu juga dengar. Dengar kalian berdua, dengar baik-baik. Alkitab berkata, roh Tuhan yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Tugas kalian berdua, perkatakan firman Tuhan ini, ucapkan terus, doakan terus. Isi pikiran kalian dengan perkataan firman Tuhan ini. Oh iya Pak, amin. Selesai saudara, 2 hari kemudian istrinya kasih kabar. Dia bilang makasih ya, saya sudah tenang, sudah sembuh, udah bisa tidur saudara. Karena dia praktekkan, dia isi pikirannya dengan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang ketiga, saudara untuk punya damai sejahtera Allah, saudara harus praktekkan firman Tuhan. Sama-sama katakan praktekkan firman Tuhan. Ya, Alkitab Filipi 4 ayat 9 dikatakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. So pernah lihat gulungan ombak di pinggir pantai? Pernah lihat ya? Baru datang, habis nggak nyampe berapa detik datang lagi yang baru. Ketarik lagi, datang lagi yang baru. Ketarik lagi, datang lagi yang baru. So dengar baik-baik. Orang yang melakukan perintah Tuhan, sukacitanya seperti gulungan ombak yang nggak pernah habis. Katakan amin saudara. Amin.
Makanya orang yang melakukan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, dia akan jadi orang yang selalu kuat di tengah keadaan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saya undang pemain musik dan WL Singer. Saudara, saya mau tutup dengan satu kisah inspirasi. Slide berikutnya. Oh, ini belum ganti ya. Harusnya sudah ganti tadi. Saya akan tutup dengan satu kisah inspirasi. Saudara, satu kali ada seorang wanita yang bernama Fanny J. Crosby. Siapa dia? Saudara, Fanny J. Crosby pada waktu dia lahir ketika umur 8 minggu. Jadi masih bayi, baru 8 minggu saudara. Dia sakit, demam, meriang. Karena papa dan mamanya bukan orang kaya, tapi orang yang miskin. Papa mamanya gak bisa bawa Fanny J. Crosby ke rumah sakit. Tapi papa mamanya panggil dokter-dokter yang di pinggir jalan. Kayak mantri-mantri gitulah saudara ya. Panggil. Lalu apa yang terjadi saudara? Peristiwa nahas terjadi. Ternyata dokter yang dipanggil adalah dokter gadungan. Terjadilah malpraktek hari itu. Sehingga menyebabkan matanya Fanny J. Crosby mengalami kebutaan secara permanen. Dan mulai hari itu Fanny J. Crosby tidak lagi bisa melihat dengan matanya. Seiring berjalannya waktu, papa mamanya meninggal. Lalu Fanny J. Crosby dirawat oleh omahnya. Yang luar biasa, omahnya adalah seorang yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Dari Fanny J. Crosby kecil, omahnya selalu ajarkan Fanny J. Crosby untuk rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin sekolah minggu, rajin ikut ibadah remaja sampai dewasa. Dan omahnya juga yang selalu mengajarkan Fanny J. Crosby untuk rajin membaca Alkitab setiap hari. Dengan Alkitab khusus orang buta pada waktu itu, yaitu huruf Braille saudara. Omahnya selalu ajarkan, Fanny, kamu harus ketemu dengan pribadi Yesus. Dari kecil omahnya selalu ajarkan seperti itu. Singkat cerita, Fanny J. Crosby bertumbuh menjadi orang yang dipenuhi dengan banyak talenta dari Tuhan saudara. Apa yang terjadi? Fanny J. Crosby, dia bisa menciptakan banyak judul-judul lagu rohani saudara. Dia bisa menciptakan banyak judul lagu-lagu himne gereja pada waktu itu. Dia mahir main piano, dia mahir menciptakan lagu. Sedikitnya sejarah mencatat ada 8.000 sampai 9.000 judul lagu rohani yang dia ciptakan. Dan saudara tahu, dari ribuan judul lagu rohani yang dia ciptakan, ada satu lagu rohani yang sangat populer sampai hari ini, yang sering kita nyanyikan juga saudara. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara dengar baik-baik saudara. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari kisah hidup Fanny J. Crosby? Saudara dengar baik-baik. Fanny J. Crosby, dia kehilangan penglihatan sejak umur 8 minggu.
Dia tidak bisa melihat keindahan dunia. Dia tidak bisa melihat hal-hal yang mengagumkan yang ada di dunia. Tapi yang luar biasa, Fanny J. Crosby tetap bisa berbahagia dalam hidupnya. Fanny J. Crosby tidak bisa melihat indahnya gunung-gunung, indahnya lautan, indahnya hal-hal yang menarik di dunia ini. Tapi Fanny J. Crosby tidak kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi mari bandingkan untuk hidup kita hari ini. Mata kita bisa melihat hal-hal yang indah, Pak, Bu. Tapi seringkali kita kehilangan kebahagiaan. Karena jangan-jangan kita tidak memiliki pribadi Yesus dalam hidup kita. Saudara baik-baik. Kalau saudara punya Yesus, saudara punya damai sejahtera Allah. Satu kali ketika Fanny J. Crosby sudah di titik tingkat kepopularitasannya, saudara, diadakan wawancara, jumpa pers. Lalu ada satu wartawan bertanya kepada dia, Fanny J. Crosby, kalau suatu saat nanti ada teknologi kesehatan yang baru yang bisa menyembuhkan mata kamu, maukah kamu melihat? Maukah kamu disembuhkan? Saudara tahu jawaban Fanny J. Crosby apa? Jawabannya dia berkata, tidak. Saya tidak mau disembuhkan. Wah, semua orang kaget di situ, saudara. Lalu ada satu wartawan lagi tanya sama dia, kenapa kamu tidak mau disembuhkan? Kenapa kamu tidak mau melihat? Saudara dengar baik-baik. Ini jawaban yang sangat menggugah hati saya. Tahu saudara dia jawab apa? Fanny J. Crosby dia berkata, saya tidak mau disembuhkan. Saya tidak mau melihat lagi. Supaya kalau suatu saat nanti saya mati dan saya masuk surga, orang pertama yang saya lihat dengan mata saya adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat. Mari bangkit berdiri. Aku bernyanyi bahagia. Nyanyi saudara, nyanyi dengan hatimu. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus Tuhan, memuji Yesus selamanya. Suatu tundukkan kepala sejenak, pejamkan mata saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari-hari ini. Mungkin ada yang berkata di antara saudara, kau berkata, Pak Pendeta, rasanya hari-hari saya begitu berat tuh saya lewati. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak Pendeta, terlalu berat perkara pergumulan yang saya harus tanggung. Atau mungkin ada beberapa di antara saudara kau berkata, Pak Pendeta, masuk tahun yang baru saya mengalami banyak kehilangan demi kehilangan. Saudara dengar baik-baik. Apapun masalah pergumulan saudara, dengar baik-baik. Saudara mungkin boleh kehilangan banyak hal. Tapi satu hal yang saya berharap kepada saudara, jangan sampai saudara kehilangan damai sejahtera Allah. Saudara boleh mengalami banyak masalah, saudara boleh mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan dalam hidup saudara. Tapi pastikan hidup saudara punya damai sejahtera Allah. Karena itu penting saudara. Itu senjata kita saudara. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku
bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau yang memampukan kami untuk memiliki telinga seorang murid Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan setiap firman-Mu dan firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami Tuhan akan terus menceritakan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Christian Tamtama lebih lagi Tuhan pakai dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Semuanya diberkati oleh Tuhan, yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Kami segenap pengerja dan jemaat GBI PNV mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Christian Tamtama. Dan kami mau menyambut, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Kami ingin berkenalan, ada yang baru pertama kali beribadah? Baik, semuanya jemaat yang setia. Baik Bapak Ibu. Ada? Ada Bapak Ibu mungkin? Bener? Gak ada? Mau dikasih hadiah? Ya. Yang mana? Coba boleh lambaikan. Oh ya, selamat datang. Kita mau nyanyi dulu buat saudari di sini. Keluarga Tuhan. Mari pengerja yang dekat boleh memberikan selamat datang, boleh memberikan salam. Mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Selamat datang kakak. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kita undang untuk minggu depan beribadah di tempat ini lagi. Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya untuk pengumuman gereja untuk sepekan ke depan. Rumah doa hari Kamis 18 April berjalan seperti biasa jam 7 malam. Kami mengundang semuanya untuk bergabung bersama-sama dalam rumah doa. Dan sebelumnya ada menara doa online Rayon 1G. Kamis tanggal 18 April jam 5 sampai jam 6 sore online. Baik, dan Kul juga kembali berjalan seperti biasa. Dan sebelum kita mempersembahkan persembahan kita buat Tuhan, kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Baik, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah sumber damai sejahtera kami Tuhan. Engkau alasan Tuhan pertama kami boleh berada di dunia ini Tuhan Yesus sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, saat kami ada dalam tengah-tengah pergumulan kami Tuhan, kami percaya ada tujuan-Mu yang mulia dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami terus Tuhan, untuk setiap pribadi kami bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus secara pribadi Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang teguh Tuhan. Bahkan di tengah-tengah badai sekalipun Tuhan Yesus, kami boleh selalu ada dalam damai sejahtera-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga rindu terus belajar Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memelihara, menjaga seperti tentara Tuhan yang ada dalam gerbang hati kami Tuhan Yesus. Dan kami boleh semakin hari semakin menjaga pikiran kami dari segala hal yang jahat Tuhan. Dan kami terus memikirkan firman-Mu Tuhan, memperkatakan dengan iman Tuhan setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari lepas hari Engkau menuntun kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau pertemukan kami dengan orang-orang di luar sana Tuhan yang tidak mengenal damai sejahtera-Mu itu Tuhan Yesus. Kau pertemukan dengan kami sehingga kami boleh menjadi terang Tuhan Yesus dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Bapa. Kami boleh menularkan damai sejahtera yang daripada-Mu dengan membawa mereka bertemu secara pribadi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang terus menguatkan kehidupan kami Tuhan.
Kami juga mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Pak Christian Tamtama Tuhan, yang sudah Kau utus di tempat ini Tuhan, menjadi saluran berkat buat kami semua Tuhan. Urapi terus Tuhan hamba-Mu ini dalam setiap pelayanan, dan urapi untuk setiap keluarga besarnya Tuhan Yesus, terus berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk setiap jemaat yang datang Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan tahun ini menjadi terang Tuhan, untuk kami terus bangkit ya Bapa, untuk menjadi terang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kami yang datang Tuhan dengan letih lesu Tuhan Yesus, kami sudah menerima kelegaan, damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan, dan kami boleh bawa pulang dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga mau mempersembahkan yang terbaik Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat persembahan kita dan kita hadapkan pada Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, ini yang terbaik yang kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan setiap persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati yang mengelola Tuhan Yesus. Biarlah ini boleh memperluas Tuhan kerajaan-Mu di bumi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan apa yang kami persembahkan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan Yesus, kami rindu mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mengakhiri sama-sama ibadah kita dengan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan curahkan berlimpah-limpah-limpah. Baik untuk pribadi kita, keluarga kita, bahkan dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi terang buat sesama kita. Oleh karena nama Yesus Anak Allah yang kita sembah dan penyertaan Roh Kudus yang sempurna setiap hari dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama kita boleh katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Selamat menabur dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang